Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya tadi? Baik. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk kelas bisa berdoa. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, ini saya akan mengajak seperti ini. Yang pertama, Ahmad Haikal, Ahmad Junaidi, Bintang Adi Saputro, Cinta Aidul Manusia, Elina Haniful Naini, Kaila Rewa Inayatul Jaro, Lutfi Kevin Amto, Yohadi Nugroho, Alita Yusafa Firma, Jara Resna Amilwa. Baik, ada semua ya. Oke, di sini nanti kita akan memahami atau kita akan belajar materi tentang memahami Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini kita akan memahami nilai-nilai Pancasila. Nah, bagaimana cara kita memahami nilai-nilai Pancasila tersebut? Tentunya pengenalan tentang nilai-nilai Pancasila dan perannya dalam pembentukan kebangsaan dan negara ini sudah ada sejak kita lahir, ya. Sejak kita lahir kita sudah diberikan untuk menaati nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Definisi dan sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Tentunya Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang menjadi panduan berbangsa. Ya. Dari kelima sila ini nanti akan diberikan satu persatu, ya. Yang mana sila pertama yang berbunyinya seperti apa? Nah, ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana ketuhanan yang Maha Esa ini memiliki simbol bintang, ya. Memiliki simbol bintang dengan memiliki 5 sudut, ya. Yang berada di tengah perisai burung Garuda dipakai sebagai simbol sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Dari sila pertama ini ada yang ditanyakan. Agama yang termasuk di dalam sila pertama itu ada 6 agama yang diakui pemerintah Indonesia. Yang pertama apa saja? Islam, terus Kristen, Buddha, Hindu, Katolik. Nah, sila pertama ini menganut nilai ketuhanan yang terkandung dalam sila pertama, maknanya adalah berkaitan dengan kekuatan yang mulia, suci, agung, dan sakral. Dan sila pertama yang dulunya adalah, dan sekarang saya tanya, siapa pencetus Pancasila tersebut? Ya. Insinyur Soekarno, ya. Pada tanggal berapa bulan? 1 Juli 1945 sebagai hasil pemikiran para pendiri bangsa. Nah, selanjutnya tujuan materi ini adalah untuk memahami nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita hidup di dunia ini, fondasi kita itu apa? Yaitu adalah Pancasila sebagai ideologi negara, ya. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai Pancasila mengandung makna apa, ya? Yang pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya keimanan
ya, dan toleransi antar umat beragama. Jadi Islam sama Kristen harus saling toleransi, jangan menghujat satu sama lain ya. Pancasila mengajarkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan menjadi pilar utama dan membangun bangsa yang adil dan beradab. Jadi ketika nanti kalian sudah terjun ke masyarakat, maka kalian akan menemui yang namanya bagaimana cara mengamalkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua yang berbunyi seperti apa ya? Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Kita sebagai manusia, kita adalah manusia sosial, tidak bisa hidup sendiri ya, masih membutuhkan bantuan orang lain. Nah, selanjutnya adalah implementasi sila ini mendapatkan dilihat dalam upaya mengatasi kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas antar warga negara. Banyak komunitas ya, banyak komunitas. Nah, disitulah nilai solidaritas terbentuk. Nah, selanjutnya pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ini adalah berbunyi sila ketiga, persatuan Indonesia, yang mana mengajarkan kita bahwa keberagaman adalah kekuatan. Ini banyak sekali keberagaman dari suku, ras, budaya ya. Di Indonesia ini banyak sekali, dari Sabang sampai Merauke. Ketika kita hitung berapa jumlah suku di Indonesia, berapa ras di Indonesia ini, apa saja ada suku Jawa, Madura, Melayu, Sunda, dan lain sebagainya. Karena kita beruntung menjadi warga negara Indonesia. Persatuan adalah kunci untuk menciptakan stabilitas sosial dan kemajuan bangsa. Kemajuan bangsa itu bisa kita lihat daripada orang-orang yang impor atau juga yang merasa dihargai dan memiliki peran dalam pembangunan apa itu? Pembangunan bangsa. Siapa yang berkontribusi itu daripada pahlawan-pahlawan yang telah gugur dan hidup. Nah, kita sebagai generasi muda harus bisa mencontoh daripada pahlawan-pahlawan yang sudah hidup. Sekarang sila keempat, yaitu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konsep ini, mendorong kolaborasi dan partisipasi aktif masyarakat, memastikan bahwa suara setiap individu didengar dan dihargai. Setiap orang berhak bersuara, setiap orang berhak mengumpulkan pendapat. Ya. Jadi ketika ada masyarakat pendidikan usul desa ini sudah bagus, ya, sudah bagus. Nah, yang selanjutnya adalah pelayanan publik. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Pelayanan publik ini adalah pelayanan di sentral pemerintahan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat itu adalah Indonesia. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia menjadi dasar negara dan sumber hukum, ya, menjadi sumber hukum. Hukum di Indonesia dilatar belakangi dari Pancasila, yang ada 5 sila, kemudian diperinci lagi ke dalam undang-undang. Ya, jadi
sebelum adanya undang-undang maka jika itu adalah Pancasila. Kemudian dari 5 sila itu nanti akan termasuk di dalam undang-undang. Nah, selanjutnya adalah dengan mengamalkan Pancasila, warga negara berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur, ya, yang adil dan makmur. Bagaimana cara mencikapi masyarakat yang adil, pemimpin yang adil? Nah, kalian sebagai generasi muda ini harus nantinya bisa membuktikan bahwasanya ketika nanti kita menjadi seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang adil. Nah, selanjutnya makmur. Bagaimana menciptakan Indonesia ini makmur? Itu dengan cara memanfaatkan generasi muda untuk berprestasi negaranya sendiri. Nah, yang selanjutnya implementasi Pancasila dan kehidupan berbangsa. Pancasila berperan sebagai landasan moral dan etika. Semua etika ini termasuk di dalam Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Perbuatan manusia sudah termasuk di dalam Pancasila. Seperti halnya apa ya? Dalam pendidikan Pancasila diajarkan untuk membangun karakter dan identitas nasional sejak usia dini. Makanya ketika kalian berada di SD atau MI itu jadi apa yang namanya tugas Pancasila. Sebelum saya tutup, nah di sini ada satu pantun. Cakep. Kalau ada sumur yang segar, kalau ada umur yang panjang, boleh saya presentasi lagi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.